Saya Wakil Rektor 4 mewakili Rektor Universitas Udayana membuka kegiatan Komnas HAM Goes to Campus, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi sebagai bagian dari topik pengenalan kelembagaan Komnas HAM dan kesadaran isu HAM hari ini di Universitas Udayana secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve dan shalom. Terima kasih Bapak Wakil Rektor 4 atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, pemberian plakat dan cindera mata dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami mengundang kepada Bapak Wakil Rektor 4 dan Bapak Wakil Eksternal Komnas HAM untuk mengambil tempat di depan. Berkenan Bapak Wakil Rektor 4 dan Bapak Wakil Eksternal Komnas HAM untuk tetap berada di tempat. Kita akan melakukan sesi foto bersama. Sesi foto bersama yang pertama, Bapak Wakil Rektor 4 beserta Bapak Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM dengan Ibu Pranata Humas Komnas HAM, lalu Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama. Yang berikut para Wakil Dekan dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan Korprodi, FISIP, dengan admin kerjasama FISIP untuk sesi foto yang pertama dengan para narasumber. Sekarang udah boleh ya Pak? Stop karena untuk semua biarnya lagi. Lalu akan dilanjutkan dengan sesi foto yang kedua dengan seluruh peserta kegiatan. Kita akan membelakangi. Ya, paling ya. Kita duduk lagi sebelah sana. Adik-adik berdiri semua ya. Rapat.
Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Hadirin sekalian, acara selanjutnya kita akan masuk dalam sesi pemaparan materi sekaligus sesi diskusi oleh para narasumber yang akan dipandu oleh moderator. Para narasumber dan moderator kami persilakan mengambil tempat di depan. Iya, betul. Iya, ya. Hati ya. Ibu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak dan Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat Bapak dan Ibu. Kemudian juga adik-adik mahasiswa di sini serta tim dari Komnas HAM. Baik, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, bahwa kita sekarang menginjak kepada acara yang ditunggu-tunggu, yaitu diskusi. Dan saat ini kita sebelum diskusi nanti kita dengarkan dulu Ibu narasumber dan Bapak narasumber yang berasal dari Komnas HAM dan Universitas Cendana. Sebelumnya saya perkenalkan dulu untuk narasumber pertama, yaitu Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, yaitu Bapak Abdul Haris Mendawai, dan yang kedua Bapak Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Bapak Abdul Haris Mendawai, dan yang kedua adalah narasumber kita Ibu Dr. Deci Kori Eliana Roosevelt Nuban SHM HUM. Beliau berasal dari Fakultas Hukum Undana. Namun sebelum kita dengarkan dulu kedua narasumber kita, ada sedikit paparan singkat. Pasti adik-adik, Bapak dan Ibu semuanya bertanya-tanya juga tentang Komnas HAM. Apa sih Komnas HAM itu? Kemudian juga mungkin ada dengar-dengar juga Kemenkumham. Apakah sama ataukah ada hubungannya antara satu dengan yang lainnya? Atau seperti apa organisasi Komnas HAM itu? Mungkin saya ingin izin untuk memaparkan sedikit tentang Komnas HAM ya adik-adik, Bapak dan Ibu semuanya. Mohon izin saya bisa berdiri karena biar lebih terlihat slide-nya. Baik, ya. Bapak dan Ibu semuanya, kalau tentang Komnas HAM mungkin juga nanti adik-adik juga bertanya-tanya, tidak hanya dari Fakultas Hukum namun juga dari fakultas lainnya ya, yang biasanya banyak juga yang bertanya-tanya apakah Komnas HAM itu ketika Komnas HAM mengadakan acara semacam ini. Kalau Komnas HAM itu sebenarnya adalah lembaga mandiri setingkat lembaga lainnya. Kemudian sering juga ditanyakan landasan hukumnya apa? Apakah Kepres kah atau apa? Kalau Komnas HAM itu landasan hukumnya adalah Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia.
kemudian juga Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Nah, kita juga ada tentang undang-undang tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Ini yang sedang banyak didiskusikan ya terkait dengan undang-undang tersebut. Kemudian penanganan konflik sosial, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012, kemudian Undang-Undang Nomor 22 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, setelah undang-undang ini sepertinya banyak sekali undang-undang yang melandasi kerja-kerja yang dilakukan oleh Komnas HAM. Nah, di sini kemudian dijelaskan juga mandat dan fungsi. Jadi di Komnas HAM itu, Bapak dan Ibu serta adik-adik semuanya, ada fungsi pengkajian dan penelitian, pendidikan dan penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan, serta mediasi. Nanti akan silahkan kalau mau ditanyakan misalnya mediasi itu apa, nanti dalam tanya jawab mungkin ada yang mengajukan pertanyaan, dipersilahkan nanti pada sesi diskusi. Kemudian kalau tujuan Komnas HAM itu sendiri apa? Ini yang tujuan umumnya, mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Piagam PBB, serta Deklarasi Universal HAM, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi manusia Indonesia seutuhnya. Demikian. Nah, ini visi dan misi. Biasanya visi dan misi ini juga terdapat di dalam rencana strategis Komnas HAM. Terwujudnya Komnas HAM yang kredibel untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian visinya ada 4, yaitu mengharusutamakan norma HAM dalam menyelenggarakan negara, membangun keadaban HAM masyarakat, memperkuat peran strategis Komnas HAM di tingkat nasional dan internasional, serta mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan profesional dalam memastikan pemenuhan, perlindungan, dan penegakan. Nah, seperti ini. Kalau ini adalah kerja-kerja Komnas HAM terkait dengan mandat Komnas HAM. Di sini ada sidang paripurna untuk memutuskan, maksudnya adalah tempat untuk memutuskan atau ruang untuk memutuskan yang tertinggi ada di sidang paripurna. Kemudian selain subkomisi, yaitu subkomisi pemajuan dan penegakan HAM, ada juga badan kesajenan yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, dan ada 5 biro, antara lain adalah Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama, sebagaimana tadi sudah disinggung sebelumnya. Kemudian ada juga selain di Jakarta, Komnas HAM memiliki sekretariat perwakilan, adik-adik semuanya, ada 6, ada di Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua. Dulu, kenapa dipilih 6 wilayah ini untuk didirikan kantor perwakilan? Karena dahulu adalah wilayah-wilayah yang rawan konflik, dan sekarang mungkin keadaannya udah agak berubah, kecuali mungkin Papua ya. Kemudian subkomisi. Nah, ini kalau ini tadi subkomisi pemajuan. Kadang-kadang apa ya pekerjaan dari subkomisi pemajuan HAM? Di sini ada 2, yaitu pengkajian dan penelitian serta pendidikan dan penyuluhan di sini. Kajian-kajian yang dilakukan oleh subkomisi pemajuan adalah kajian-kajian tentang instrumen hukum, kemudian baik yang nasional maupun internasional, kemudian melakukan penerbitan terkait kajian-kajian penelitian serta kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya. Kemudian juga di bidang pendidikan dan penyuluhan itu melakukan penyebarluasan wawasan HAM kepada masyarakat. Ini banyak, contohnya misalnya melakukan pelatihan, training of trainer, kemudian juga misalnya melakukan penyebaran wawasan menggunakan media podcast, kemudian juga berjejaring dengan lembaga-lembaga lainnya. Kemudian ini pengaduan, pemantauan dan mediasi. Nah, di sini pengaduan ini Komnas HAM memiliki layanan, yaitu layanan pengaduan. Masyarakat bisa datang ke Komnas HAM langsung untuk mengajukan kasus atau permasalahan yang terkait dengan pelanggaran HAM.
kemudian juga bisa menggunakan email ataupun menggunakan media-media lain seperti surat menyurat. Kemudian pemantauan ini biasa dilakukan oleh subkomisi pemantauan. Misalnya ada dugaan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Indonesia yang tidak bisa misalnya hanya digunakan atau diselesaikan hanya dengan surat menyurat. Jadi memerlukan lebih jauh penggalian data dan informasi di lapangan. Kemudian mediasi ini adalah salah satu media yang digunakan oleh Komnas HAM untuk menjembatani pihak-pihak yang memiliki atau mengalami konflik, namun tidak usah diselesaikan melalui pengadilan. Jadi lebih singkat, kemudian tidak singkat juga ya sebenarnya dalam prakteknya karena banyak halangan juga, banyak masalah juga. Namun lebih dibandingkan dengan proses di pengadilan lebih singkat, demikian. Keanggotaan Komnas HAM ini bervariasi karena Komnas HAM berdiri tahun 1993, memang bervariasi. Untuk 3 tahun pertama keanggotaannya waktu itu masih sekitar 20-an orang. Namun makin hari, maksudnya makin kemari, tahun-tahun berikutnya keanggotaan Komnasnya berada di bawah angka 20-an, jadi lebih sedikit saat ini. Nah, saat ini demikian keanggotaan 2022 sampai 2027 ada ketua, kemudian Ibu Adnika Novasi Giro, kemudian ada wakil ketua eksternal Bapak Abdul Haris Mendawai, dan ada ketua internal yaitu Bapak Pramono. Kemudian tadi di setiap subkomisi ada koordinatornya, ada subkomisi penegakan HAM dan subkomisi pemajuan HAM, serta ada juga komisioner yang bertanggung jawab juga di dalam subkomisi tersebut, ada beberapa. Kemudian isu strategis dan prioritas lembaga. Komnas HAM memiliki beberapa isu strategis, yaitu pelanggaran HAM terkait konflik agraria. Karena konflik agraria ini memang sudah lama ya ditangani oleh Komnas HAM dan hingga saat ini juga masih menjadi perhatian Komnas HAM. Kemudian pelanggaran HAM yang berat, kemudian penataan kelembagaan, intoleransi dan ekstremisme dengan kekerasan, akses atas keadilan, kekerasan oleh negara dan kelompok masyarakat, serta kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat. Nah, pada saat ini mungkin adik-adik dan Bapak Ibu semuanya bisa mencermati bahwa kegiatan yang kita lakukan pada hari ini berkaitan erat dengan isu strategis Komnas HAM yang ketujuh, yaitu kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berserikat. Kemudian ada juga prioritas lembaga selain isu strategis, yaitu penanganan konflik agraria, perlindungan hak berpendapat dan berekspresi, penguatan penanganan TPPO berbasis HAM, dan memperkuat pengakuan dan perlindungan pembela HAM, memperkuat perlindungan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan, penguatan praktik bisnis dan bisnis berbasis HAM, pendidikan dan pelatihan HAM, penguatan kabupaten kota melalui penyebarluasan wawasan HAM, serta penguatan fungsi pendidikan berdasarkan Undang-Undang 26 tahun 2000. Bapak dan Ibu semuanya serta adik-adik, kami juga memiliki beberapa media untuk bisa mencari informasi lebih lanjut terkait Komnas HAM serta kegiatan-kegiatannya, serta siapa komisionernya, kemudian struktur organisasinya seperti apa melalui website. Kemudian juga memiliki juga media sosial yaitu Twitter, Facebook, Instagram, serta memiliki perpustakaan Komnas HAM serta katalog online. Mungkin itu dulu untuk perkenalan tentang lembaga Komnas HAM sebelum kita nanti berdiskusi dan mendengarkan narasumber kita. Terima kasih. Baik, saya persilakan untuk narasumber pertama, Pak Haris Mendawai.
Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wakil Rektor 4, Pak Profesor Dr. Jeffrey S. Bale, STMN. Saya juga pertama kali ketemu beliau kaget juga, wah ini muda sekali sudah jadi profesor. Karena sekarang ini sistem pendidikan kita semakin mempersulit orang dosen untuk jadi profesor ya Pak ya. Jadi kalau ada yang muda ini berarti prestasinya luar biasa. Nah yang saya hormati juga Dekan Fakultas Hukum Bu Dr. Reni Wasu, mungkin sudah keluar tadi, Bu Wakil Dekan FISIP Ibu Dr. Masama, Wakil Dekan Fakultas Hukum Pak Dr. Jeffrey, kemudian Wakil Dekan 2 Pak Dr. Saryono Yohanes, juga para dosen FH dan ilmu sosial FISIP ya, juga Pak Kabiro Kerjasama, serta Sivitas Akademika Universitas Nusa Cendana, dan Ibu pembicara yaitu Ibu Dr. Deci Kuri Eliana Roosevelt. Nah jadi kalau kita bicara dengan narasumber kita Eliana Roosevelt, ini nggak diragukan lagi bahwa dia adalah ahli hak asasi manusia. Ini tepuk tangan dong untuk Bu Deci. Nah rekan-rekan mahasiswa perlu ketahui bahwa Eliana Roosevelt, tapi bukan Eliana Roosevelt yang ini ya Bu ya. Jadi Eliana Roosevelt yang satu lagi itu adalah istrinya Presiden Amerika Serikat, dan beliau adalah ketua tim yang menyusun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang disahkan tahun 1948. Jadi luar biasa nih. Oh gitu. Jadi lahirnya pun 10 Desember, hari HAM, dan kebetulan orang tuanya juga paham hak asasi manusia. Oh iya, koordinator HAM diundang. Ya, memang orang HAM ya. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, ini wajah-wajahnya masih sangat muda ya, masih sangat semangat, dan saya kira ini kesempatan yang baik buat kita untuk bertukar pikiran, dan kita tahu bahwa yang namanya mahasiswa itu adalah agen of change. Jadi melalui diskusi ini kita harapkan akan membawa perubahan ya kepada kita semua untuk semangat memperbaiki keadaan kita untuk lebih baik. Nah, memang untuk tema kita kali ini kita bicara tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi di Indonesia. Tetapi perlu juga diketahui bahwa ini hanyalah salah satu hak asasi manusia. Yang namanya hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak asasi, seperangkat hak yang melekat pada setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi melekat pada setiap manusia dan diberikan oleh Tuhan